Ini ada dua persoalan, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Ini masih confuse, di antara kita ini masih belum paham. Apa itu namanya wakaf uang, apa itu wakaf melalui uang. Ini hampir semua masih pada bingung. Tadi telah disampaikan bahwa Rakernas Lembaga Wakaf ini baru pertama kali dilaksanakan, yaitu pada hari ini. Sejak kepengurusan saya periode pertama maupun periode kedua tidak ada, dan periode ketiga inilah kita laksanakan. Dan ini atas perintah dari PBNU dilaksanakannya hanya untuk tahun ini saja. Tahun berikutnya tidak. Perintah dari Ketua Umum PBNU. Makanya kita segera laksanakan. Para peserta Rakernas yang saya muliakan, saya selaku Ketua Lembaga Wakaf sebenarnya mempunyai keinginan besar bagaimana lembaga wakaf ke depan ini menjadi satu andalan bagi seluruh umat yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Pada hari ini saya mengundang LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yaitu dari Bank Danamon Syariah. Dulu kita sudah pernah melakukan kerjasama dengan Bank Tabungan Negara atau BTN Syariah untuk memulai pengumpulan uang dan pengumpulan wakaf melalui uang. Bayangkan Bapak hadirin sekalian, kalau ini kita gerakan wakaf uang, dan yang kedua wakaf melalui uang. Wakaf uang kalau kita kumpulkan dari anggota Nahdliyin yang diperkirakan sampai 100 juta orang seluruh tanah air ini, saya hanya mengharapkan 1 juta saja yang aktif berwakaf uang atau melalui uang. Ini ada dua persoalan, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Ini masih confuse, di antara kita ini masih belum paham. Apa itu namanya wakaf uang, apa itu wakaf melalui uang. Ini hampir semua masih pada bingung. Tetapi inti daripada wakaf uang ini, bagaimana kita menghimpun dana-dana wakaf, itu menjadikan dana abadi yang ada di Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Makin besar wakaf uang itu terhimpun, makin besar juga manfaatnya untuk kita gunakan hasil daripada wakaf uang itu untuk kepentingan umat semuanya. Satu contoh, kalau saja pemerintah Indonesia mungkin melalui Pak Direktur Zakat dan Wakaf, pemerintah itu mempunyai dana abadi. Apa salahnya dana abadi itu diwakafkan ke PBNU? Uang itu tidak akan hilang, silahkan dipakai oleh pemerintah. Kembali lagi dia. Tetapi hasil daripada pengelolaan itulah yang kita bisa gunakan, manfaatkan kepada wakuf alai. Untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun yang lain-lainnya, membiayai perekonomian, itu bisa. Itu tidak ada salahnya kalau pemerintah mau memberikan wakafnya ke PBNU. Kenapa? Karena yang ngelola daripada wakaf uang itu adalah LKS PWU. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Kita sebagai ownernya, pengelolanya adalah pihak bank.
Dan ini akan diolah sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan hasil lebih baik. Itu namanya wakaf uang. Kalau wakaf melalui uang, itu akan habis seperti kita memberikan zakat. Contoh, kita membangun masjid atau membangun rumah sakit. Begitu membangun masjid, kita butuh dana kira-kira 1 miliar. Kita undang semua pada Nahdiyin untuk berwakaf melalui uang. Begitu terkumpul, itu langsung dibuang kepada bangunan masjid itu sendiri. Akan habis. Berwujud berupa bangunan. Dan juga kalau membangun pondok pesantren, itu akan habis. Seperti kita mengumpulkan uang untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren, itu wakaf melalui uang. Nah, ingin yang saya harapkan dari para pejuang wakaf seluruh tanah air ini, coba kita gagas, kita mulai bagaimana kita bisa mengumpulkan wakaf uang ini. Kita sudah bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia untuk membuat sertifikasi kompetensi pengelolaan nazir. Ini yang biayanya tidak sedikit. Kalau di luaran, di tempat lain, itu LSP itu kena biaya sampai 5,5 juta, Pak. Di tempat lain. Karena nanti itu akan menjadi keharusan. Setiap yang kita sebagai nazir, pengelola wakaf, itu harus mempunyai sertifikasi, kompetensi. Kalau tidak itu kita miliki, kita tidak dianggap kompetensi. NU kemarin sudah mulai kerjasama dengan BWI dan kita menyelenggarakan itu walaupun baru sedikit. Itu kalau tidak salah panitia mungkin memungut biaya sekitar 2 juta ya mungkin bagi LWPNU. Bagi orang lain tetap kira-kira ada yang 3,5 juta, ada yang sampai 5 juta yang non NU. Kita harapkan nanti kalau sudah pada mulai mempunyai sertifikasi itu, kita akan mengadakan sendiri sebagai lembaga wakaf yang sudah kerjasama dengan LSP BWI. Nah, ini harus kita kembangkan. Karena itu syaratnya kalau kita ngelola wakaf uang, itu sertifikasi kompetensi nazir, itu mutlak. Nah, ini salah satu. Yang kedua, para hadirin wal hadirat, para kiai, saya bukan ahli penceramah, saya bukan ahli agama, tetapi saya jadi bertugas untuk ngurusin wakaf. Kita banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat soal sertifikasi tanah wakaf. Di mana-mana keluhan ini. Kita sudah mulai dari 2016 bekerja sama dengan Menteri ATR BPN untuk mempercepat percepatan sertifikasi tanah-tanah wakaf maupun tanah-tanah non wakaf. Baru saja kemarin Agustus yang lalu kita perbaharui MOU dan kerjasamanya antara PBNU dengan Menteri ATR BPN untuk mempercepat sertifikasi tanah-tanah wakaf maupun tanah-tanah pengurus NU. Di situ disebutkan di dalam perjanjian kerjasamanya. Kalau dulu hanya tanah wakaf NU, tapi sekarang kita masukkan tanah pengurus NU para Nahdiyin di dalam itu, dalam surat perjanjian kerjasamanya. Kenapa? Karena kadang ditantang oleh Ketua Umum Gus Yahya agar 6 juta bidang tanah yang dimiliki para Nahdiyin ini bisa segera selesai dalam tempo 2 tahun sampai 2024. Itu diharapkan.
Makanya kita buat Rakasnas pada hari ini. Itulah perintah daripada Ketua Umum untuk melaksanakan Rakasnas ini. Bagaimana cara penataan untuk pengelolaan tanah-tanah wakaf? Kemarin di dalam muktamar maupun di dalam Munas Alim Ulama, Nahdlatul Ulama, itu ketinggalan cara pengelolaan tanah wakaf. Tidak masuk dalam perkum, peraturan perkumpulan. Itu ketinggalan. Kita selaku lembaga wakaf ditugaskan untuk menyusun peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Nanti tolong dibahas di dalam sesi di masing-masing komisi-komisi. Itu udah saya minta tolong betul agar ini bisa keluar peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang nantinya setelah itu selesai akan dijadikan perkum. Kalau jadi perkum itu udah baku sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan harapan kita. Karena di dalam pengelolaan nazir itu ada juga kan nama nazirnya, ada unsur suriahnya, ada unsur tanfidiyahnya, ada unsur LWP-nya, ada unsur yang lain-lainnya. Nah, di dalam pendidikan pun nanti umpamanya harus ada unsur ma'arifnya, ada unsur LPTNU, itu semua dimasukkan. Ini nanti tolong dibahas di dalam Rakernas ini. Ini agak panjang. Kemarin sudah kita buat berkali-kali draft ini. Ternyata kalau dibuat hanya beberapa orang, ini masih sangat mentah. Tetapi kalau pemikiran para kiai, para ulama, para doktor yang paham soal organisasi ini, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita selaku lembaga wakaf untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Saya mohon betul ini dibahas dan bisa diputuskan sesegera mungkin sehingga bisa keluar nanti aturan-aturan yang disampaikan oleh PBNU. Model sekarang kendala yang kita hadapi, banyak sekali tanah-tanah yang sudah sertifikat wakaf tetapi nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngelola. Ada pihak lain udah saya kelola. Ternyata tidak semudah itu. Kita dari lembaga wakaf ingin ini bisa terselesaikan secepatnya. Aturan ini yang belum dibuat. Makanya mudah-mudahan aturan ini setelah ini dibuat, kita bisa segera langsung melaksanakan ini.